Kita sambil nunggu nih, Jeffrey Nicole lagi loading di aku sih guys. Di kalian udah kelihatan. Hai Kak Jeffrey, Halo, apa kabar nih? baik. Aku Udah panggilnya apa pada ya? nungguin. Nama aku Fania. Fania. Iya, Salam kenal. salam kenal. Ini aku manggil kakak apa Jeffrey aja Nicole boleh aja. nih kita. Oh Nicole, oke. Nicole, ya. Oke Nicole. Udah akrab nih langsung ya, pakai Yep. Nicole. Jadi apa kabar nih, Nicole? Baik, baik. Gini-gini aja. Terus sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk syuting sama persiapan buat series. Buat series. Yap. Wah, series apa tuh? Boleh tahu nggak sih series apa? Belum boleh dibocorin. Kamu lagi sibuk Oh, apa? aku lagi sibuk kuliah, kerja juga, Oh, wow. gitu. Kuliah sambil kerja. Nice. Berarti Nicole sering keluar nggak sih? Sering keluar ya? Kalau selain kerja enggak sih? Hmm, yang Paling penting kerja sama jangan meeting doang. lupa protokol kesehatan ya. Iya, kamu juga ya. Kuliahnya online ya? Iya, kuliahnya online. Oh, wow. Betul, cuman tinggal skripsi. Jadi, ya bismillah ya. Berarti sekarang umur 22? Ya, bisa dibilang begitu. Hampir lah. Hampir. Kayaknya kita seumuran nggak sih? Iya, kayaknya. Ini di hari Valentine ini lagi ngapain nih? Nicole. Eh, Nicole. Nggak Valentine ngapa-ngapain. ini, iya nggak ngapa-ngapain sih. Paling olahraga sama paling mau makan malam doang nanti. Oh gitu, nggak ada nih Iya. sama siapa gitu? Nggak Hmm, merayakan Valentine atau tidak merayakan Valentine? Kan orang harusnya setiap beda-beda hari tuh. sih. Iya, harusnya setiap hari sih. Setiap Ngerayain hari. love. Oh, maksudnya hari kasih sayang tuh nggak harus di hari Valentine doang gitu ya. Iya, iya. Tapi Tapi biasanya tapi kalau tapi nanti malam makan sama seseorang sih. that someone gitu. That someone. Tapi kalau misalnya hari Valentine tuh harus dirayain bareng pacar atau someone itu nggak sih? Enggak sih, sama nyokap bisa, sama adik bisa. Semua Hmm. semua Yang yang penting disayang aja sih. menunjukkan kasih sayang ya. Iya. Yang disayang. Kamu hari ini ngerayain Valentine nggak? Ini merayakan Valentine bareng Roma Malkis dan Jeffrey Nicole, spesial sekali. Nice. Biasanya kalau misalnya menunjukkan rasa sayang versi Jeffrey Nicole nih gimana sih, kan banyak tuh love language kan beda-beda ya orang. Aku physical touch sih Oh iya, giving biasanya gifts ya. gitu, giving gifts. Aku nggak suka dan aku nggak suka dikasih hadiah. Oh, oh gitu. Kayak ngasih makanan gitu misalnya. Ngajak makan Ngasih mungkin. makanan gitu. Ngajak makan. Iya. Ngajak makan biasanya makan apa tuh? Makan biskuit kah? Nyemil-nyemil bisa, nyemil Roma Nyemil-nyemil, Malkis. iya. Iya, ngopi Sambil atau Netflix gitu kan. sambil Netflix bisa. Iya, sambil nyemil Roma Malkis. Iya nggak? Iya, iya, betul sekali. Ngopi. Nicole, kalau Biasa misalnya aku Roma Malkis, biasanya aku oh sambil ngopi. makan. Hmm, Itu aku taruh di itu dulu ya. Ya. Oke. Biasanya aku ngopi sambil ngopi Hmm, espresso ya. ah, Uh, kan nggak ada gula espressonya. Biasanya aku sambil nyemil biskuit juga sih, Roma Malkis. Karena kan ada gulanya. oh, Biar nggak pahit-pahit banget espressonya. Emang enak tuh ya. Itu jadi Jeffrey Nicole ini tim Roma Malkis apa sih? Yang Aku lagi dimakan cappuccino. nih apa? Cappuccino. Cappuccino. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Boleh reviewnya, aku belum coba tahu. Kayak pengen coba. Masa belum coba? Iya belum. Makanya abis ini mungkin bakal coba sih. Parah Reviewnya banget. gimana sih Malkis cappuccino itu? Gimana ya? Kayak cappuccino. Ya rasanya cappuccino sih. Italia banget. Terus, jadi kalau misalnya mau minum cappuccino nggak perlu ribet-ribet beli cappuccino dulu atau Hmm, seduh ber- dulu. Tinggal makan ber- Roma Malkis cappuccino aja sih. berarti lebih simpel ya. Roma Malkis mengeluarkan cappuccino ini mempermudah hidup orang-orang ya. Iya, Nggak perlu nyeduh mempermudah sekali. kopi. Udah Iya, ngopi, udah ngopi sambil ngemil gitu ya. betul sekali. Terus balik lagi deh ke Valentine, berarti kalau merayakan hari spesial itu nggak harus nih dengan orang yang berhubungan spesial gitu. Yep, nggak harus sih. Tapi arti Siapa memilih, siapa aja yang disayang.
siapapun. Tapi karena lagi sekarang ada seseorang, jadi sama seseorang ini ya. Iya, betul. Tapi arti memiliki hubungan spesial nih menurut lo gimana sih? Arti memiliki hubungan spesial. Dengan seseorang gitu. Seseorang yang kita care sih, yang kita ya intinya care sih. Menurut aku kalau sayang itu lo entah nanyain dia udah makan atau belum, kalau belum lo ajak makan, nanyain gimana hari-harinya, gimana aja hari ini, senang atau sedih, terus lo tanya kenapa, kayak gitu sih. Berarti words of affirmation itu termasuk love language Nicole nggak sih? Kayaknya termasuk sedikit. Tapi aku lebih ke physical touch sih. Berarti pegangan tangan gitu-gitu ya? Iya, pelukan. Berarti kalau misalnya emang punya hubungan seseorang nih, emang tipenya seorang Jeffrey Nicole nih seperti apa sih? Mungkin penonton juga dari tadi pada kepo. Gimana ya? Biasanya aku ajak jalan sih, atau nonton film. Tapi karena tipe Nicole gimana? Tipe aku, maksudnya gimana? Bisa kasih contoh nggak? Kalau kamu kayak gimana? Tipenya misalnya, kalau misalnya aku kan lihat cowok ya, tipe aku tuh yang tinggi gitu, atau rambutnya tebel. Nah, Nicole ini kayak gimana untuk ceweknya? Yang tipe ceweknya bagus sih. Personality number one. Iya, kalau fisik orang-orang beda lah, punya masing-masing. Relatif lah ya, relatif. Yang penting bisa nyambung sih, nyambung ngobrolnya, passionnya juga sejalan, atau yang bisa bikin aku belajar. Gitu sih. Oh ya, berarti grow up together ya. Yep. Tapi aku setuju sih yang ngobrolnya nyambung, karena susah nggak sih menemukan orang yang ngobrolnya nyambung gitu. Jarang banget yang benar-benar nyambung gitu, yang sefrekuensi. Gitulah, susah. Tuh ya, dicatat ya teman-teman. Iya, tipenya Nicole nggak ribet betul tuh. Iya, nggak ribet. Mungkin yang mau, tapi kayaknya Jeffrey Nicole udah ada seseorang, jadi udah nggak bisa daftar ya teman-teman. Terus hubungan yang diinginkan seorang Jeffrey Nicole ini apa nih, Nicole? Hubungan yang aku pengen, yang casual aja sih sekarang, nggak yang terlalu serius. Oh ya. Yeah. Jalanin aja dulu lah ya, berarti kalau anak zaman sekarang bilang. Jalanin aja. Masa depannya nanti ya. Iya, karena lagi fokus kerja juga kan. Oh iya betul, karir nih lagi prioritas nih, karir. Yep, karir. Terus ya hubungan, berarti belum mencari hubungan nih? Enggak nyari hubungan juga yang sih. Komitmen gitu. Looking forward to a relationship. Aku lagi cek ombak. Tapi kalau misal udah dinner gini, udah nggak cek ombak nggak sih jatuhnya? Masih sih. Kamu masih cek ombak? Masih. Terus berarti ya Nicole pernah terjebak nggak sih di toxic relationship? Menarik. Pernah. Oh iya, gimana tuh? Kayak waktu itu toksiknya nih orang nggak transparan gitu loh. Terus aku jadi yang curigaan gitu pernah. Terus jadi yang posesif gitu pernah. Kayak sama siapa, jalan kemana. Terus kayak pernah sampai ke tahap yang suka nanyain lagi chat sama siapa. Itu ngecek HP gitu ya? Ngecek HP enggak, tapi kayak curigaan lagi chat sama siapa atau teleponan sama siapa. Suspicious gitu ya jadinya pacarannya. Gitu. Gak tenang. Gak tenang sih, gak enak banget kayak gitu, sumpah. Jadi kalau pernah juga melewati hubungan itu. Kayak gimana? Jadinya ya dong. jadi aku yang ditanya-tanya. Ini bintang tamunya sih Jeffrey Nicole. Ya, orang apa-apa, sharing aja tentang Jeffrey Nicole. Iya, pokoknya lebih enak lah untuk keluar dari toxic relationship itu ya. Yep. Jadi ya pengennya
yang pasti untuk hubungan selanjutnya yang healthy aja. Ya Betul nggak sekali. sih? Kayaknya healthy relationship tuh paling enak sih untuk dijalanin. Iya, nggak curigaan jadi. Iya, nggak curigaan, nggak kepikiran kan, nggak tidur, lagi ngapain. Mau tidur pun nggak tenang. Iya, mau betul. Tidur pun nggak tenang. Setuju. Tapi menurut Nicole, healthy relationship nih seperti apa sih? Yang transparan. Transparan. Iya, yang ada visi misi nggak sih? Terlalu serius ya visi misi ya? Ya nggak boleh sih, nggak apa-apa, tergantung Nggak apa-apa aja. sih. Iya. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa lah. Iya, visi misinya jelas. Satu visi misi gitu maksudnya. Iya. Berarti maksudnya yang sefrekuensi nggak sih, sefrekuensi. Healthy relationship berarti yang sefrekuensi. Yep. Nih teman-teman udah ada banyak pertanyaan. Apa tuh? Boleh dijawab ya, Nicole? Ayo. Ada pertanyaan dari Yusuf Gam. Nicole zodiaknya apa? Nih ngomongin zodiak. Nicole zodiaknya apa nih? Capricorn. Biasanya Gimana Capricorn tuh? Gimana ya? Capricorn. Aku jarang baca-baca sih tentang Capricorn, tapi setahu aku Capricorn tuh ya lumayan setia ya. Lumayan setia. Terus apalagi dia ya? Sebenarnya nggak bosenin juga nggak sih Capricorn tuh? Nggak tahu. Gimana merasanya Nicole? Aku nggak bisa judge diri sendiri. Tapi kamu percaya nggak sih tentang zodiak? Buat have fun aja sih. Tapi kalau udah giliran buat ngejudge orang lah, lo Gemini, lo pasti gini. Tapi kan kayak sering relate gitu aja nggak sih kalau baca zodiak tuh? Apa ditulisnya karena emang relatable gak sih? Iya, relatable kadang. Hal yang ya, general makanya jadi gitu. kayak masih suka baca itu juga nggak birth chart-nya selain Capricorn-nya doang gitu. Kan ada tuh yang rising, sun, moon gitu-gitu. Nggak baca ya? Aku pernah dibacain orang di Twitter, dia nge-DM gitu. Aku lupa sih, tapi ya emang oh iya, gini ya. Gue kayak gini ya. Kayak gitu loh reaksi aku pas bacanya. Jadi kayak jadi reflect sama diri sendiri ya. Iya. Kamu apa? Itunya zodiak? Aku Virgo. Oh, Virgo. Virgo gimana? Iya, Virgo sih terkenalnya perfectionist gitu-gitu sih. Kalau di romance Virgo sama Capricorn cocok tau. Pas aja gitu. Pas aja. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak kan jadinya Nicole. Dari @rizky_kurnia_25. Di antara Malkis, krim, dan non-krim, Bang Jeff sukanya varian yang mana nih? Yang krim. Lebih ada rasanya. Kenapa tuh? Coba dijelasin dong. Kenapa ya? Kalau yang plain kan kayak biasa aja gitu. Oke lah, crackers. Aku pengen lebih yang ada rasa sih. Ya, contohnya kayak Roma Malkis cappuccino, ada rasa cappuccinonya. Jadi buat ngemil lebih apa ya? Lebih enak aja gitu, lebih seneng gitu. Sugar rush-nya ada gitu. Lebih fulfill ya, lebih fulfill sugar needs-nya nggak sih? Iya. Kalau krim. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaannya, Kak Jeffrey kan jadi Kak Jeff dari Selaksa Rindu _Alma. Kak Jeff, kata orang puncak mencintai paling tinggi adalah mengikhlaskan dia bersama yang lain. Setuju nggak Kak sama statement ini? Setuju nggak? Setuju. Gimana tuh penjelasannya? Sorry nyambut. Kalau menurut aku kalau lu sayang sama orang, terus orang itu bahagianya sama orang lain ya apapun bakal lu relain gitu buat kebahagiaan orang itu. Bahkan kalau orang itu kebahagiaannya nggak sama lu, kalau lu tetap maksain lu sama orang itu,
Jadinya kan orang itu gak seneng. Berarti lu cuma menuhin ego lu sendiri dong. Iya nggak? Iya, Cuma menuhin ego lu sendiri. Lu sayang sama orang itu, tapi lu maksain orang itu sama lu gitu. Ya lu cuma menuhin ego sendiri. Nggak, itu namanya bukan lu sayang sama orang itu. Kalau lu sayang ya udah, lu biarin orang itu dapetin kebahagiaannya dia sendiri. Kayak gitu pernah sih menurut aku ya. Menurut aku. Pernah nggak di posisi itu? Pernah sih. Gimana rasanya? Broken heart kah? Atau malah kayak oh dia senang, kalau dia senang gue juga senang gitu. Atau gimana? Apa ya? Mental aku waktu itu kayak it is what it is. Kayak apa yang terjadi ya udahlah ya, biarin aja gitu. Ya, gitu doang sih. Gak terlalu yang menye-menye banget. Tapi ya udah mengikhlaskan lah ya. Iya. Untuk itu. Berarti setuju ya? Puncak mencintai paling tinggi adalah mengikhlaskan. Yep. Gila. Orang-orang pada mau sama Jeffrey Nicole, dia meninggalkan Jeffrey Nicole. Itu udah lama banget. Itu pas masih SMA kayaknya. Oh. Lah emang waktu SMA belum acting ya? Nicole. Casting sih. Belum masuk ke dunia film. Masih casting. Yep. Terus ada pertanyaan lagi nih Nicole dari @Eddie Huang. Eddie Huang. Film apa yang terbaru Bang? Yang series ya? Yang series ya, itu yang paling baru sih. Sama ini lagi syuting. Kalau yang mau tayang ada judulnya Jakarta City of Dreamers sama Dear Nathan Thank You Salma, film terakhir dari trilogi Dear Nathan. Jonathan Thank You Salma dan apakah apa Nicole? Jakarta City of Dreamers. Oh, itu baru keluar kah? Belum sih, baru keluar trailernya doang. Mungkin keluar di pertengahan tahun ini sih filmnya. Sama nanti Dear Nathan Thank You Salma. Bukan. Kalau Jakarta itu film. Dan Dear Nathan Thank You Salma kayak bakal ngeluarin trailer bulan ini sih, Februari ini. Kayaknya. Yep. Februari ini tuh teman-teman jangan lupa menonton film dari Jeffrey Nicole. Itu udah dijawab guys, kapan keluarnya Februari ini. Ini masih ada sebenarnya pertanyaan lagi. Ya, ayo kita jawabin aja semuanya. Iya, kita jawabin ya. Yep. Ada juga yang mau kepo nih, kalau Kak Niko lebih pilih nikung atau ditikung? Nikung. Lama tuh nikung. Kayak malas aja nggak sih ditikung? Iya sih. Iya, tapi kan kalau nikung berarti jadi orang yang jahat nggak sih? Nggak apa-apa lah. Jahat sekali-sekali. Jangan sekali-kali kalau misalnya, berarti kan itu semua occasion gak sih lebih milih menikung? Occasion maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya kalau berarti memilih nikung itu kan berarti di setiap mungkin setiap kesempatan untuk bisa menikung ya lebih milih menikung daripada ditikung, ya nggak sih? Enggak juga, bisa sekali doang. Oh gitu. Udah pernah berarti ya? Pernah nggak ya? Pernah nggak ya? Belum pernah. Oh shit. Tapi pernah sekali. Astagfirullah. Terus gimana Bang yang ditikung itu? Ini di DM-in sama enggak berantem. Enggak berantem. Ya, di DM-in sama tuh orang, sama mantannya. Terus reaksinya gimana? Aku diemin aja sih, nggak penting juga. Nggak penting, iya sih. Kamu pernah ditikung nggak? Atau pernah nikung nggak? Enggak sih, nggak dua-duanya. Nggak pernah ditikung ataupun nikung. Oh, okay. Nice. Ya mungkin ada masalah percintaan lain, tapi bukan di situ gitu. Oke.
Ya guys, udah 5 pertanyaan yang kejawab. Jadi kayaknya kita Masih 5. udah, iya udah 5. Gak kerasa ya? Gak kerasa udah 5 pertanyaan terjawab. Bentar banget lah sih. Oh terakhir. Dari @deniarpnd_. Bang Nicole ngasih bunga atau coklat ke pasangannya? Dinner guys tadi. Enggak, kepikiran sih. Masih bunga atau coklat. Pikir-pikir. Emang kenapa? Mikir-mikir dulu. Mikir-mikir Belum, dulu. belum beli apa-apa. Oh, belum sih. kepikiran mau. Jadi dinner aja gitu. Dinner aja dulu. Terus selama pandemi nih ngapain aja nih, Nicole? Selain syuting gitu tapi. Selama pandemi ini baru kelar syuting 1 sih. Yang di Ratan Tegi Salma kemarin. Sama di rumah aja sih paling ojek online makanan gitu. Atau olahraga doang. Gitu-gitu doang sih. Monoton aja selama pandemi ini. Nyemil. Iya, nyemil. Oh, aku Rumah Malkis yang pasti ada di rumah ya. Ya, selama pandemi ini aku naik 10 kilo. Dari nyemil. Waduh. Yap. Masa sih? Ya. Nggak kelihatan ah? Ini udah turun lagi sih. Oh. Iya. Sempet naik 10 kilo karena nyemil itu? Iya, banyak banget nyemil. Kayak tiap jam selalu ngunyah. Mungkin karena nyetok rumah Malkis di rumah juga. Nyetok lah ini, ada banyak nih. Sebelum cappuccino ini, wow, banyak ya. Banyak itu bawa banget. Berapa tuh? Ada dua bag. Kebanyakan nyemil, jadi makanya naik 10 kilo kemarin. Nah, kalau sekarang ini gimana nih? Gimana apanya? Sekarang Nicole lagi di mana? Lagi di taman dekat rumah. Oh, lagi rumah aja. Iya. Kirain lagi syuting. Gitu berarti nggak ganggu ya guys. Kita live bareng Jeffrey Nicole dan Roma Malkius. Lumayan ya Kak, teman-teman di sini yang nggak merayakan Valentine bisa Valentine virtual sama Jeffrey Nicole. Nah, aku boleh pilih pertanyaan nggak? Boleh. Emang boleh? Ada di situ Kak? Ada di situ, Mik. Lihat aja dulu. Tuh teman-teman masih mau dijawab sama Jeffrey Nicole, jadi yang mau nanya bisa banget. Habis bangun Nih, ada yang tidur itu. Iya, habis baru bangun tidur. Nggak ada yang komen habis bangun tidur. Ini ada yang nanya nih, menurut Bang Jeff, kenapa ya hari kasih sayang itu identik dengan coklat dan bunga? Tapi Nicole nggak ngasih coklat dan bunga kok guys. Belum kepikiran, bukan yang ngasih. Iya, belum kepikiran. Kenapa? Aku nggak tahu juga sih. Menurut kamu kenapa identik sama bunga sama coklat? Kenapa ya? Kalau Valentine's, tapi sebenarnya Valentine's itu kan historinya agak menyeramkan nggak sih? Tahu nggak sih pernah baca-baca tentang Valentine's? Iya, seingat aku tuh kayak pas hari Valentine itu waktu itu kayak ada pembunuhan massal gitu ya, seingat aku guys. Cemil. Dulu, jadi cemil. Siapa tahu ada yang pernah membaca juga. Iya, aku cuma inget segitu doang karena kayak serem juga ya dulu Valentine. Soalnya dulu pernah diomongin gitu pas sama teman-teman aku kayak Valentine tuh ini loh serem gitu. Gak pernah baca ya? Belum. Mungkin di Twitter. Nicole itu kan sih aktif Twitter kan? Iya, aktif Twitter kan. Papi Culo. Ya, aku pernah lihat. Pernah lihat tweet-tweetannya di like sama temen gue juga. Sorry ya kalau kesik di Twitter. Tuh followersnya kayaknya nggak masalah deh, orang cinta banget kayak ini sama Jeffrey Nicole. Ini ada pertanyaan dari @desi_yanisa.56. Jeff, kelahiran tahun berapa? Aku 99. 99. Yep. Kamu berapa, Fania? 99, guys. Aku 99 juga. Kita seangkatan berarti. Bulan apa? Agustus. Kalau Capricorn Januari nggak sih atau Desember? Januari. Aku Januari kan? Desember akhir sampai Januari pertengahan. Iya. Desember akhir kan? Yep. Kamu Nicole Januari. Tanggal berapa tuh? Teman-teman mungkin? Tanggal 15.
15 Januari. Oh iya, aku kira ada temanku juga yang ternyata bukan. Ini kalau ada yang ini nih pertanyaannya menarik sih menurutku. Cara keluar dari hubungan toksik Kak gimana? Cara Dari keluar dari hubungan Liza toksik. Anan underscore. Liza Iya, Anan. cara keluar dari hubungan toksik. Putus. Kan susah tuh gimana maksudnya prosesnya gitu. Ya Eh, putus. Gimana ya? Aku nggak tahu karena waktu itu aku ngerasa udah gak nyaman, udah harus diudahin ini hubungan, ya udah aku bilang aku mau putus, ya udah selesai, gitu aja sih. Emang Maksudnya ya emang pasti semudah itu ya? pasti Kan pasti ada kayak karena aduh sayang gitu, sayang hubungannya, sayang ininya gitu. iya sih, aku banyak banyak mikirin itunya, tapi daripada guanya stres, daripada gua ganggu ke kerjaan nanti, ganggu ke mental Iya gue, sih ya udah bener. mending gue udahin aja. Paling sakit hatinya kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan doang maksimal gitu, ya udah abis itu Lama lanjut sih lagi. itu ya. Iya, dan pasti dalam masa pemulihan bakal ketemu orang lain juga gitu yang bakal ngebantu, walaupun emang bukan kewajiban orang itu buat ngebantu kita pulih dari sakit hatinya, tapi jadi coping mechanism aja sih, ketemu orang baru itu. Tapi ya waktu selama dalam hubungan itu kan pasti mikir lama nggak sih kayak putus gak ya, ntar kalau putus gue gini lagi gitu kan. Pasti banyak Hmm, nggak sih kayak cara mendapatkan kayak gue harus putus gitu. Itu gimana kira-kira? pas udah gak nyaman aja sih, aku ngerasa gak nyaman, aku nggak ngerasa bahagia lagi, ya udah putus aja. Mungkin Termasuk aku mungkin aku terlalu plek-plekan kali ya. Tapi ya kayak gitu sih kalau jalan pikir aku. sebenarnya lebih ke berarti masih bisa berpikir jernih dan berlogika nggak sih? Iya, Yep. iya Nicole. Kamu masih kayak logikanya masih jalan gitu kan banyak banget tuh. Iya, Terutama biasanya orang kalau perempuan-perempuan sih. kalau udah bucin tuh biasanya kayak nggak bisa tahu batasnya di mana gitu. Kalau kalau ini udah keluar jalur nih toksiknya Iya, nih. Biasanya betul. kayak gitu tuh. Mm-mm. Udah nggak berpikir jernih lagi. Ya, bener sih. Tapi untungnya aku masih bisa sih. Tapi biasanya toxic relationship bermulanya dari trust issue nggak sih? Bener nggak? Iya, Setuju nggak? iya Iya setuju nggak? sih. Iya. Kayak misalnya dari waktu lagi berhubungan, terus tiba-tiba ada yang selingkuh kan, terus tapi dimaafin, tapi tetap ada trust issue, gitu ya Oh, toxic. malah bisa jauh sebelum itu, malah bisa trust issue-nya tuh dari hubungan yang sebelumnya. Padahal ini dua orang jujur-jujur aja, tapi karena hubungan sebelumnya salah satu sebelumnya itu toxic, jadi trust Mm-mm. issue-nya kebawa ke hubungan selanjutnya gitu. Berarti jatuhnya orang itu belum siap untuk berhubungan dong, Iya, ya kan? banyak kejadian kayak gitu. Tapi Nicole nih kalau misalnya mau berhubungan nunggu heal dulu atau ya kayak gitu abis putus ya udahlah gue cari yang lain aja gitu. Kalau aku udah nyaman sama orang, bagusnya sih nunggu nunggu pulih dulu sih. Bagusnya kayak gitu. Hmm. Tapi uh, aku nggak nunggu pulih dulu sih. Itu jelek ya. Jadi Iya. kamu berarti kayak lebih yang ya udah kalau udah putus untuk move on-nya sembari jalan gitu sama orang lain gitu ya? Iya. Jangan diikutin ya itu. Itu nggak bagus Enggak, sih aku nggak sebenarnya. kayak gitu. Iya. Bagus. Aku nggak suka juga kayak gitu sebenarnya. Ya. Karena Sukanya kayak kayak ya gimana? berarti belum belum berdamai dengan masa lalu nggak sih kalau Hmm. misalnya kayak gitu? Hmm. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Nick dari @kezia.s. Suka lupa mulu. Bang, lebih penting good looking atau good attitude? Jadi itu sih. Kenapa tuh? Karena Tapi kan kalau cowok-cowok, tapi nggak munafik kan kita kalau ngeliat orang ya pasti dari iya pasti looknya pasti dulu. pasti. Tapi yang bakal bikin lu long term kan dari isinya. Personality betul. Iya, dari isinya.
Kalau Berarti luarnya dong, ya banyak kali yang good looking gitu. Di tiap cafe juga ada orang yang good looking. Iya betul. Iya. Tapi yang personality-nya yang good attitude jarang ya. Iya, yang klop, yang sefrekuensi jarang sih, jarang. Itu berarti bikin hubungan langgeng tuh ya? Iya, itu yang bikin Itu nggak langgeng sih sih. kayak salah satu kuncinya? Iya, menurut aku ya. Pacaran terlama Nicole berapa lama nih? 3,5 tahun. Oh, cukup lama ya. Lama. Kamu berapa Kapan lama? itu SMA? Aku 2,5 sih, hampir 3 tahun gitu. Oh, wow. Hmm. Itu SMA akhir. Kelas 3 SMA sampai kerja. Oh, lama juga ya. Kerja dari umur berapa emang Nicole? Film pertama aku umur 17. 17. Yep. Aku belum kuliah. Cool. Oh, sekarang belum kuliah? Belum. Masih fokus kerja dulu. Mungkin kalau nanti kontrak kerja udah selesai, baru aku ambil kuliah sih. Oke, good luck. Penting Thank loh you. kuliah. Iyalah. Ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, teman-teman. Ayo, maaf ya. santai. Dari @n.nrs_rashideh_. Lebih mending diputusin atau mutusin bang? Mutusin. Lebih mending putusin lah. Mutusin. Kenapa mutusin? Emang kalau mutusin tuh nggak pernah merasa menyesal gitu? Iya, masa lu mutusin tapi lu nggak siap gitu, lu nggak yakin. Kalau aku kalau mutusin ya pasti udah yakin sih. Satu hubungan itu mungkin udah menggerahkan gitu kali ya. Iya, iya. Kamu tadi apa? Diputusin? Kalau aku ya sih diputusin. Tapi enggak juga sih. Tergantung sikon aja lah. Tergantung sikon kalau misalnya, iya. Kalau misalnya emang ya hubungannya baik-baik aja ngapain putus gitu kan. Iya. Kalau misalnya udah toxic baru. Mau jurusan apa nih tadi kuliahnya? Kira-kira apakah sekolah acting lagi? Entah, mungkin perfilman, mungkin filsafat. Perfilman, komunikasi dong. Ya nggak sih, masuknya ke broadcasting gitu? Atau emang ada sekolah yang khusus jurusan perfilman ya? Ada di New York Film Academy ada, kayak ada cuma directing gitu doang sih. Berarti mau sekolah ke luar negeri? Belum tahu. Baiklah, Kate, perbincangan kita sampai situ aja deh, teman-teman dan Nicole. Jadi teman-teman, terima kasih sudah. Tunggu. Apa-apa? Belum boleh nih. Ada pertanyaan lucu bentar. Oh. Netizen emang suka lucu ya? Iya. Tadi siapa tadi namanya? Tadi ada yang nanya gini, Bang, lebih milih jadi gamers rumahan atau warnet? Iya sih, tadi tuh aku juga lihat di question box, Bang, ayo ke warnet, Bang, ayo ke warnet. Kamu sering ke warnet ya? Iya, kemarin sering ya ke warnet? Sering. Kemarin habis live sama Anya kan? Yang di YouTube. Ya, YouTube live. Iya, yang di YouTube ya. Terus dia ngorek-ngorek, ternyata dia dapat info aku suka main warnet. Akhirnya dibahas lah di podcastnya tuh. Iya, jadi sekarang banyak yang suka ngajakin main warnet gitu. Ya, aku lebih suka main game di warnet karena vibes-nya lebih asik karena bareng temen kan. Nggak pasti nggak sendiri aku kalau main warnet. Dan biasanya tuh kalau lagi main warnet suka banget makan entah mie instan, terus nyemil biskuit, salah satunya ya Roma Malkis. Karena kalau main warnet berarti bawa bekal Roma Malkis ke warnet. Kayak Indomaret dulu biasanya. Ya, belanja habis itu makan pas main. Kalau nggak ngunyah sambil main tuh kayak ada yang kurang aja. Kurang ya, iya, kurang. Iya. Biasanya main game apa sih? Point blank gitu, PB point biasanya blank, orang warnet. Iya. Oh iya, biasanya anak warnet soalnya PB nggak sih? Nggak tahu sih point blank. Tahu, ya tahu-tahu aja. Point blank?
Enggak, aku mainnya CODM. Apa tuh? Call of Duty Mobile. Oh, oh, oke. Call of Duty, tahu gak sih Call of Duty? Tapi aku nggak main. Iya, ya main tembak-tembakan juga sama kayak Point Blank. Oh, oke. Ya Nice. udah itu tuh terakhir ya. Pertanyaannya Yep. warnet tentang warnet ya, guys. Jadi teman-teman bisa diingat-ingat lagi bahwa Devin Nicole ini selamat hari Valentine's Day, by the way. Happy Valentine's Good Day. luck dinnernya. Thank you. Kamu juga. Iya, Devin Nicole sukanya sama yang cappuccino karena yang creamy is the best kata dia. Terus ya cinta dibawa simple aja nggak sih ya intinya. Kalau Yeah, jangan misalnya emang ribet-ribet lah. sudah tidak suka, kalau udah nggak suka ya udah putusin. Kalau misalnya emang udah toxic ya udah udahin gitu ya dengan baik-baik. Yep. Oke, Dan, that's all. Thank you ya Nicole untuk Thank udah you, menyempatkan Fania. waktunya ya di tengah sibuk kayak gini. Good luck for everything. Kamu juga. Iya, terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Bye bye, see you guys. Bye-bye. Semangat buat skripsinya ya. Iya, terima kasih. Good luck Bye-bye. juga. Bye bye guys.